time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priya Emilia Putri dengan NIM 12311622817 dari kelas 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama yaitu sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di Aceh, Sumatera. Kisah sejarahnya penuh dengan kejayaan, kejatuhan, dan warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Konon, kerajaan Islam telah berdiri sejak abad ke-9 Masehi. Kerajaan Islam berikutnya adalah Samudra Pasa yang berdiri sejak akhir abad ke-13 Masehi. 75 sementara, Kesultanan Aceh Darussalam diduga berdiri sejak abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Menurut Anas Mahmud, dialah yang membangun kota Aceh Darussalam dan pada masa pemerintahannya, Aceh mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar Muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 Masehi. Berbeda dengan daerah lainnya di Nusantara, dalam sejarah dan tradisi Aceh, pusat kekuasaan didirikan dan diyakini sebagai diberi dasar oleh Islam. Dengan kata lain, Islamlah yang memberi dasar bagi adanya pusat kekuasaan ini. Islam berkembang seiring dengan berdirinya kerajaan itu. Ini berbeda dengan Malaka, Makassar, dan kota-kota pantai lainnya, di mana proses Islamisasi di pusat kerajaan terjadi ketika perdagangan Islam yang menguasai kehidupan di kota berhasil menarik raja yang kafir untuk masuk Islam. Jika di Jawa, pusat kekuasaan keraton dikalahkan oleh Islam dari pinggiran, Majapahit dikalahkan oleh aliansi Demak Kudus, maka Aceh tidak mengenal konfrontasi kekuasaan seperti itu. 80 Kesultanan Aceh Darussalam didirikan atas dasar Islam. Islamlah yang menjadi dasar bagi adanya kekuasaan kesultanan itu. Selanjutnya, perkembangan Kesultanan Aceh pada masa keemasannya. Perkembangan Kesultanan Aceh ini ada 3. Yang pertama, berdirinya Kesultanan Aceh. Yang kedua, masa kejayaan. Yang ketiga, kekuatan militer dan ekonomi. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1524 Masehi di atas pemerintahan Sultan Ali Mugyad Shah, yang merupakan cucu dari Sultan Malikus Saleh. Yang kedua, masa kejayaan. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 mencapai puncak kejayaan Kesultanan Aceh dengan menguasai perdagangan rempah dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga, kekuatan militer dan ekonomi. Aceh memiliki armada laut yang kuat, pasukan militer terlatih, dan hubungan dagang dengan berbagai negara di dunia. Berkenaan dengan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia, Aziumardi Azra mengakui bahwa sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, tempat asal kedatangan Islam, yang kedua, para pembawanya, dan ketiga, waktu kedatangannya. Menurut Azra, berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya karena keterbatasan data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada. Selanjutnya, yaitu peninggalan arsitektur Kesultanan Aceh Darussalam. Ada 3, yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua Kompleks Makam Sultan, yang ketiga Benteng Indraparta. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah dan berdiri kokoh di Banda Aceh. Masjid ini merupakan simbol keagamaan dan kebudayaan Aceh. Kompleks Makam Sultan Muda dan para raja-raja Aceh lainnya, tempat peristirahatan terakhir para pemimpin kerajaan. Benteng Indrapatra merupakan benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh.
Bukti kecakapan arsitektur Aceh. Sejarah Kesultanan Aceh sebelum adanya peninggalan-peninggalan masa Kesultanan Aceh tentunya tidak terlepas dari masa kejayaan dan kemunduran, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa kejayaan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara dan kelima terbesar di dunia pada abad ke-15 Masehi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Jones bahwa Aceh merupakan negara kota Islam penting di dunia Melayu antara abad ke-15 dan ke-17 di samping Malaka. Kemajuan Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17. Hal ini agaknya sangat terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Kesultanan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli Barus, serta Bengkulu ke dalam pengakuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar, hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat Jenderal Iskandar menjadi Sultan. Selanjutnya yaitu kontribusi kebudayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama yaitu sastra Aceh, yang mana itu ada hikayat Aceh, syair, dan pantun merupakan bentuk karya sastra yang berkembang di Aceh. Selanjutnya yaitu kesenian musik. Musik tradisional Aceh seperti rapai dan dikir menunjukkan keunikan budaya Aceh. Yang selanjutnya yaitu ada seni tari. Tari Saman dan tari Sudeti, tarian tradisional yang menggambarkan keindahan budaya Aceh. Selanjutnya yaitu baju busana adat. Baju Mewkutop dan baju Lintrobaso merupakan busana yang memiliki makna simbolis. Selanjutnya yaitu ekspansi wilayah dan perdagangan Kesultanan Aceh. Ekspansi wilayah. Kesultanan Aceh menguasai wilayah yang luas dari Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaya. Selanjutnya itu ada perdagangan rempah. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan kapulaga. Yang selanjutnya hubungan internasional. Aceh menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Portugal, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya yaitu konflik dan perlawanan terhadap kolonialisme. Yang pertama itu ada penjajahan Portugis. Aceh melawan Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah di Aceh. Penjajah Belanda. Aceh berjuang melawan Belanda yang ingin menguasai wilayah Aceh. Yang terakhir itu Perang Aceh. Perang panjang antara Aceh dan Belanda berlangsung selama 30 tahun menunjukkan perlawanan kuat Aceh. Selanjutnya yaitu kejatuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama penurunan kekuatan, yang kedua penjajahan Belanda, yang ketiga perpecahan internal, yang keempat kematian Sultan, dan yang terakhir kejatuhan Kesultanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.